Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahlah SPD, Guru MI Darussalam Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswa 2102592. Pada hari ini, Selasa 6 Mei 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada fase A untuk kelas 2 MI mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema berteman dalam keragaman dengan materi mengenal dan menghargai perbedaan. Video praktek mengajar ini saya buat untuk memenuhi tugas dan syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang solehah, yang cantiknya tidak bertepi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita kembali belajar bersama-sama di tempat yang kita cintai ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Untuk itu, ketua kelasnya dipersilahkan untuk memimpin membaca doa. Ibu persilahkan kepada Huda. Teman-teman, ayo kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Iya, alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Dengan doa tadi semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian hari ini siapa yang tidak hadir kira-kira? Alisa. Siapa? Alisa. Alisa. Kenapa Alisa? Izinkah ada acara? Oh, izin ada acara lah. Nah, kemudian sebelum kita belajar kembali, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak diminta untuk berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan kepada kalian, menyampaikan kepada kalian apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian menyaksikan tayangan video yang nanti akan Ibu tayangkan, kalian akan memahami apa itu arti perbedaan. Kemudian kalian juga bisa dapat menghargai perbedaan dan juga bisa memahami arti berteman dalam keragaman. Kemudian lagi, kalian juga bisa menganalisa dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berteman dalam keragaman. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang anak-anak perhatikan teman-teman kalian di kelas ini. Perhatikan, apakah kalian sama? Sama tidak? Tidak. Itu artinya kalian beragam. Nah, di sini apa ada gambar?
Ini menampilkan gambar keragaman. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang pakai jilbab, ada yang tidak pakai jilbab, ada yang berkacamata, ada yang apa nih? Ada yang pakai pita dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan keragaman. Jadi keragaman atau perbedaan itu adalah hal yang berbeda pada setiap orang, baik itu dalam segi hobi, hobi tahu kegemaran, atau bisa juga perbedaan bentuk fisik. Kayak tadi lah, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam. Nah, apakah dengan perbedaan ini akan menjadi masalah ketika kita berteman? Tidak. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus menghargai keragaman. Karena apa? Karena keragaman ini diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan makhluknya beragam supaya bisa saling melengkapi. Supaya hidup ini jadi lebih indah. Coba kalian bayangkan seandainya sama semua. Mau? Nah, tidaklah. Lihat hewan di sekitar. Pernah melihat hewan di sekitar? Apakah sama? Tidak. Ada kupu-kupu, ada burung, ada kucing, ada ayam. Semuanya berbeda. Bentuk fisiknya beda, suaranya berbeda, makannya juga beda. Nah, kucingnya lewat. Ya, kemudian perhatikan. Nah, di sini keragaman artinya perbedaan. Jadi, ingat yang Ibu sampaikan tadi, perbedaan apa? Keadaan atau sifat yang tidak sama antara dua atau lebih, keadaan orang ataupun kelompok. Nah, kemudian lagi, Allah menciptakan perbedaan di muka bumi, ada perbedaan jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Kemudian suku, ada suku Banjar, suku Jawa, ada orang Cina, ada orang Arab. Nah, kemudian lagi ada perbedaan budaya. Budaya itu kebiasaan yang turun-temurun. Ada lagi perbedaan nama, ada yang namanya Huda, ada yang namanya Aisyah, dan lain sebagainya. Kalau namanya sama, Aisyah A, Aisyah B sampai Aisyah Z, bila sama lah. Tapi untungnya namanya beda. Kemudian lagi hobi misalnya ada yang sukanya misalnya main boneka, ada yang sukanya menulis, ada yang sukanya menggambar, ada yang sukanya menangis, ada yang suka menangis. Tidak ada lah. Kalau yang suka menangis itu kena senggol dikit langsung nangis lah. Kemudian juga ada yang namanya beda pendapat. Contoh misalnya, kamu suka makan permen? Tidak, saya suka makan pentol. Itu namanya beda pendapat, beda kesukaan. Kenapa tidak suka makan permen? Permen itu enak. Aku cuma suka pentol, tidak suka permen karena permen bikin aku sakit gigi. Nah, itu namanya beda pendapat. Paham? Paham. Kemudian lagi. Nah, kenapa Tuhan menciptakan perbedaan supaya bisa saling melengkapi? Perbedaan diciptakan agar kita saling menghargai. Jadi tidak boleh mencemooh orang, tidak boleh merendahkan orang, tidak boleh meremehkan orang lain. Misalnya, aku tidak suka kamu karena misalnya badan kamu terlalu pendek, misal. Atau misalnya aku tidak suka berteman dengan kamu karena kamu tidak suka makan permen, misalnya. Bukan, jangan seperti itulah. Kita tidak sama, guys, misalnya kan. Jadi aku tidak berteman, jangan. Kita harus saling menghargai perbedaan tiap-tiap orang. Nah, kemudian lagi. Intinya perbedaan ini harus kita syukuri. Karena apa? Karena dengan perbedaan hidup ini jadi lebih berwarna, lebih indah. Kemudian tercipta yang namanya kenyamanan dan kedamaian dengan adanya sikap saling menghargai dalam perbedaan. Coba bayangkan kalau bunga cuma melati aja satu, tentunya tidak berwarna. Tapi Allah menciptakan bunga dengan berbagai macam jenis, dengan berbagai macam warna dan berbagai macam wangi. Melati wanginya seperti ini, mawar seperti ini, dan lain sebagainya.
Nah, di sini salah satunya tadi yang menjadi keragaman adalah hobi. Anak-anak biasanya punya hobi mendengarkan cerita. Cerita itu kisah, pintarlah, yang berdasarkan hayalan. Nah, cerita apa yang biasanya disukai anak-anak? Cerita yang disukai anak-anak itu adalah cerita fabel. Apa itu fabel? Fabel itu adalah cerita yang diperankan oleh binatang, tapi binatangnya berperilaku seperti manusia. Bisa ngomong, bisa menangis, bisa apa lagi? Bisa tertawa, dan lain sebagainya. Nah, di dalam fabel itu biasanya ada pesan moral atau nasihat yang ditujukan kepada kita supaya kita bisa mengambil pelajaran dari cerita yang disampaikan. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan video berikut, video fabel tentang berteman dalam keragaman. Selamat menyaksikan. Kemudian, kalian mulai mendetes perlahan-lahan dari atasan. Jam telah tiba, kamu berteriak dengan gila. Kamu mulai bersenang sambil melompat-lompat menekan kolam. Dan melihat semut yang kecil sedang berteduh di bunga matahari. Wahai semut, kalian telah kembali dalam tersembunyi. Kamu kepada semut yang sedang berusaha keras. Semut menghela nafas dan kamu dalam-dalam. Aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mengira sedih. Air hujan akan menyeret menghilangkan ke kolam. Aku tidak bisa berenang seperti itu. Kemudian aku disebut makanya sebut aku sudah berenang. Aku sudah masih belum siap untuk berenang. Yang itu sangat mudah. Kalau kan saja kata, kamu belum tahu. Iya, selesai. Boleh tepuk tangannya? Nah, dari cerita yang Ibu tayangkan tadi, namanya cerita apa? Fabel. Artinya cerita yang diperankan oleh binatang, tapi berperilaku seperti manusia. Nah, cerita fabel tadi menceritakan tentang apa? Tentang keragaman dan menghargai perbedaan lah. Iya, baik anak-anak. Menurut kalian, apa yang akan terjadi apabila ada teman sekelasmu yang tidak mau menghargai perbedaan? Kira-kira apa yang akan terjadi? Kelasnya jadi apa? Jadi ramekah, ributkah? Ribut lah. Nanti ada yang bersedih karena tidak punya teman. Ada yang jadi minder. Karena apa? Tidak ada yang mau menemani. Nah, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah, sekarang kita sudah membentuk kelompok. Tiap kelompok permasalahan yang berbeda dan tentu juga solusinya berbeda-beda. Nanti kalian diskusikan dengan teman kalian. Kira-kira jawabannya apa dari permasalahan yang akan Ibu berikan. Di sini Ibu nama kelompoknya kelompok 1, 2, 3, dan 4 saja. Nanti diberi nama kelompoknya.
Kelompok 1. Beri nama kelompoknya sayang. Kelompok 2. Kelompok 3. Didiskusikan, bicarakan dengan teman, Bapak. Nah, lah, ayo. Kelompok 4. Kelompok 5. Iya. Dibicarakan lah tugasnya. Ayo, berembuk. Ayo, beres soalnya. Cukup jelas soalnya? Jelas. Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak lah. Jelas aja soalnya, Pintar. Iya, oke. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, sekarang kelompok pertama silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain perhatikan jawabannya lah. Ayo semuanya maju. Masalah. Ani dan Lola adalah teman sekelas yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Ani berasal dari Jawa, sedangkan Lola orang Banjar, Kalimantan. Suatu hari, Ani mengundang Lola untuk menghadiri upacara adat Jawa di rumahnya. Pertanyaannya, bagaimana Lola dapat menunjukkan rasa hormat dan kesediaan untuk memahami adat Jawa? Jawabannya, Lola dapat bertanya tentang adat Jawa dan menunjukkan kesediaan untuk memahami dan menghormati tradisi Ani. Lola juga dapat mengikuti aturan dan yang berlaku dalam upacara adat Jawa. Sudah selesai jawabannya? Iya, ini tadi adalah kasus yang kedua, di mana Ani dan Lola adalah teman sekelas yang punya latar belakang budaya yang berbeda. Ani berasal dari Jawa, sedangkan Lola orang Banjar, Kalimantan. Suatu hari Ani mengundang Lola untuk menghadiri upacara adat Jawa di rumahnya. Nah, pertanyaannya bagaimana Lola dapat menunjukkan rasa hormat dan kesediaan untuk memahami adat Jawa. Nah, teman-teman kalian tadi menjawab pertama apa? Pertama apa tadi? Lola dapat bertanya tentang adat Jawa dan menunjukkan kesediaan untuk memahami dan menghormati tradisi Ani. Oh ya, nah jadi pertama dulu katanya Lola bisa bertanya tentang adat Jawa supaya ia bisa memahami kebiasaan atau budayanya Ani. Setuju kalian? Setuju lah. Kemudian yang kedua jawabannya apa? Ada dua jawabannya nih. Lola juga dapat mengikuti aturan yang berlaku dalam upacara adat Jawa. Nah, di sini mereka mengatakan Lola dapat mengikuti aturan yang berlaku dalam upacara adat Jawa. Bagaimana tanggapan kalian? Sesuaikah sudah? Sesuai, luar biasa. Beri tepuk tangannya untuk teman-teman kalian. Iya, silahkan duduk kembali. Sekarang kelompok yang terakhir, silahkan maju. Kelompok yang terakhir, silahkan maju. Ya, silahkan dibacakan soalnya. Masalah. Rina dan Wati adalah teman sekelas yang memiliki perbedaan pendapat tentang cara bermain game.
Rina suka bermain game dan edukatif atau mendidik. Sedangkan Wati suka bermain game yang aksi. Tanya pertanyaannya. Bagaimana Rina dan Wati dapat menyelesaikan perbedaan pendapat mereka? Rina dan Andi dapat menyelesaikan perbedaan pendapat mereka dengan berbicara secara terang-terangan dan menghargai pendapat masing-masing. Iya, terima kasih. Ini Ibu lihat dulu jawabannya. Nah, ini teman kalian ini punya perbedaan pendapat. Sayanglah untuk permasalahan kelompok yang terakhir ini. Apa perbedaan pendapatnya? Perbedaan pendapat tentang cara bermain game. Tahu game? Nah, di sini disebutkan Rina suka bermain game yang edukatif, mendidik, kayak misalnya soal-soal, sedangkan yang Wati sukanya main game yang aksi, yang action. Nah, pertanyaannya bagaimana Rina dan Wati dapat menyelesaikan perbedaan pendapat mereka? Mereka menjawab, teman kalian menjawab, Rina dan Andi dapat menyelesaikan perbedaan pendapat mereka dengan berbicara secara terang-terangan dan menghargai pendapat masing-masing. Kira-kira menurut kalian bagaimana jawabannya? Sesuai? Sesuai. Lah, ayo berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, silakan duduk kembali. Iya, terima kasih anak-anak semuanya sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Untuk lebih menambah semangat, kita bermain sebentar lah. Cek, boom, cek, boom, cek, 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 boom, 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 cek, boom, cek, ya, boom, boom, cek, 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 boom. Bukan, cek, cek, boom. Boom, 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 boom. Cek, 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 cek. Oke, tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Nah, semangatnya sudah bertambah? Sudah. Sekarang untuk mengukur bagaimana pemahaman kalian dengan materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan tes formatif kepada kalian semua. Nah, nanti dijawab soalnya, sayang. Beri namanya. Ya, silakan dijawab soalnya. Ya, baik anak-anak, Ibu sudah menilai hasil pekerjaan kalian dan Ibu lihat di sini hampir semuanya sudah memperoleh nilai yang baik. Alhamdulillah. Nah, mungkin cuman beberapa orang yang belum mencukupi kategori cukup baik lah. Jadi nanti bisa kita Ibu beri soal tambahan untuk soal pengayaan untuk lebih memperdalam pengetahuan mereka.
Ya, anak-anak, dari kita sudah belajar bersama. Kita sudah melihat tayangan video yang ditampilkan. Ibu ingin bertanya bagaimana perasaan kalian hari ini belajar? Senang. Semuanya senang belajar hari ini? Kenapa jadi senang? Karena ada permainannya, bagus. Kemudian apa lagi? Karena apa? Ada cerita video yang ditayangkan. Nah, jadi dengan materi dan video pembelajaran tadi, kalian bisa memahami apa itu arti keragaman. Kalian bisa memahami bagaimana menghargai perbedaan. Jadi intinya kita hidup harus saling menghargai. Tidak boleh merendahkan orang lain. Karena dengan kita menghargai keragaman, hidup akan menjadi lebih indah dan lebih bermakna. Hidup menjadi damai, kerukunan pun akan terjaga. Nah, kira-kira sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.